Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah fasal yang menjelaskan tentang ziyaratul quburi lirijali muttafaqun alaihi indal ulama. Ziarah kubur itu ziarah kubur itu telah disepakati oleh para ulama tentang kesunahannya atau disyariatkannya. Jadi bagi para ulama mengenai ziarah kubur itu telah disepakati bahwa ia disyariatkan. Ini perlu disampaikan karena sebelumnya ada larangan. Jadi periode Mekah itu Nabi pernah melarang para sahabat ziarah kubur. Begitu periode Madinah, Nabi bersabda, "Wa kama qala kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Maka ada kaidah yang berbunyi al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Adanya perintah setelah adanya larangan sebelumnya itu menunjukkan boleh. Ini masuk dalam kategori nasikh mansukh. Jadi ada dalil yang menghapus dan ada dalil yang dihapus. Dalil yang dihapus yang larangan itu, yang menghapus yang membolehkan. Ya, jadi ini berlaku ketentuan nasikh mansukh. Mukhtalafun fihi lin nisa. Jadi kalau untuk laki-laki ulama sepakat
bahwa ziarah kubur itu disyariatkan. Tapi untuk kaum wanita ulama berbeda pendapat. Jadi untuk kaum wanita ulama berbeda pendapat. Amma syawabu faharamun alaihinnal khuruju. Adapun bagi para pemudi itu diharamkan atas mereka keluar pergi ke kuburan. Ini satu pendapat. Wa ammal qawaidu, dan adapun kaidah umum, maka famubahun lahun nadalik. Kalau kaidah umumnya sih sebenarnya boleh untuk kaum wanita itu ziarah kubur. Wa jaizun dzalika li jami'ihinna, dan diperkenankan ziarah kubur itu bagi seluruh kaum wanita baik muda maupun tua. Tapi dengan catatan idang faroda bil khuruji anir rijal. Kalau ziarah kuburnya itu terpisah dari kaum lelaki atau tidak terjadi ikhtilat, bercampur berdesakan laki perempuan. Ini kan bulan Sya'ban, banyak orang ziarah kubur. Kalau dirasa kuburnya lagi penuh berdesakan laki perempuan, maka sepatutnya kaum perempuan tidak ziarah dulu, atau berada di luar pagar. Kalau dirasa masuk ke kuburan penuh berdesakan kaum laki perempuan, maka kaum perempuan terlarang untuk masuk ke kuburan kalau penuh seperti itu. Tapi kalau longgar, tidak bercampur laki perempuan, terpisah, apalagi terpisah laki perempuan, tidak ada masalah. Wala yakhtalifu fi hadza insyaallah taala. Kalau perkara ini ulama tidak berbeda pendapat insyaallah, kata Imam Al-Qurtubi. Wa ala hadzal ma'na yakunu qauluhu alaihi salatu wassalam, dan atas makna atau maksud inilah ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya zurul kuburo, berziarah kalian ke kuburan, aman secara umum baik laki-laki maupun perempuan, berlaku ketentuan syariat boleh ziarah kubur. Wa amma mawdi'un aw waqtun yakhsha fihi al-fitnatu min ijtima'i rijali wan nisa'i fala yajuzu wala yahillu. Adapun pada waktu-waktu tertentu di mana dikhawatirkan berdesakan laki dan perempuan atau bercampur laki dan perempuan, berkumpul laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, maka tidak boleh dan tidak halal. Ya, ini kan saya ulang tadi, ini bulan Sya'ban, beberapa kuburan ramai, apalagi hari Ahad, hari Sabtu Ahad, apalagi besok ini Sabtu Ahad menjelang Sabtu sudah Ramadan insyaallah ya. Kemarin berarti itu berdesakan biasanya orang ke kuburan. Nah, itu kalau sampai terjadi desakan seperti itu, sepatutnya lah ditunda dulu untuk kaum wanita. Kalau mau ziarah kubur nanti nunggu sepi lah. Ya sepinya Ramadan Ustaz, tidak apa-apa ziarah Ramadan. Ada yang ngomong kalau ziarah bulan Ramadan ahli kuburnya pada pulang semua Ustaz, kosong katanya. Ya pengertian, sebenarnya saya belum tahu ya riwayat yang mengatakan bahwa kalau bulan Ramadan itu ahli kuburnya pulang itu. Tapi kalau libur siksa kubur mungkin, karena ada hadis sahih riwayat Ahmad diantaranya, bahwa hadisnya sahih pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup. Nah, di antara bentuk siksa neraka itu adalah dibuka lorong dari barzah ke neraka, sehingga jadilah kuburnya itu jurang-jurang neraka. Dan ini nerakanya ditutup, berarti siksa kuburnya libur. Nah, itu jangan diartikan kalau libur terus pulang itu. Belum tentu pulang, ya masih tetap di alam barzahnya. Jadi pengertiannya bukan berarti pulang terus cari alamat anaknya. Sehingga kalau ziarah kubur di bulan Sya'ban itu seolah-olah jemput arwah katanya. Mau klarifikasi, mau menjelaskan ke orang tua bahwa udah pindah kontrakannya, takutnya kalau pulang salah alamat. Jangan gitu, nggak begitu pengertiannya. Bahwa beliau libur siksa kuburnya bukan berarti apa tadi? Pulang. Bukan berarti terus kuburnya atau barzahnya kosong, tidak. Mereka tetap tertawan di alam barzahnya.
mendapatkan dispensasi khusus bulan Ramadan, tidak disiksa karena pintu neraka ditutup. Karena di antara bentuk siksa kubur itu adalah dibuka lorong tembus neraka. Nah, pintu neraka pada bulan Ramadan ditutup penuh, tidak ada satupun yang dibuka. Itu yang dimaksud. Hadisnya sahih riwayat Ahmad itu hadisnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pada bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, bahkan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Pun lanjut. Jadi ziarah bulan Ramadan boleh, karena ziarah kubur itu kapan kita mau, tidak ada masalah. Dan tidak usah khawatir, penghuninya ada, tenang aja. Yaitu di barzahnya sana. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu berada di barzah sampai hari kebangkitan. Karena ada kejadian di mana ada jamaah saya ziarah kubur di bulan Ramadan. Ada orang yang teriakin tuh, ngapain bu ziarah kubur? Gak ada orangnya ini katanya. Enggak, tetap ada. Adapun kenapa banyak orang ziarah di bulan Sya'ban? Karena ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu rutin ziarah makam syuhada itu di bulan Sya'ban. Nabi itu akamakal rutin setiap tahun itu ziarah di makam para syuhada itu di bulan Sya'ban. Bahkan di awal haul putaran 1 tahun di bulan Sya'ban. Nah, itu mungkin yang dipakai dasar oleh sebagian orang ziarah kubur itu di bulan Sya'ban. Tapi ulama secara umum menyimpulkan enggak, ziarah kubur itu kapan saja. Ya kalau jenengan maunya sekarang silahkan. Kalau sedang enggak pengen sekarang, nanti aja nunggu Idul Fitri ya silahkan. Yang penting jangan punya keyakinan yang keliru itu aja. Ya tadi jemput arwah, nanti Idul Fitri nganter arwah, mulangin arwah. Jangan gitu. Tenang, beliau di alam barzah bisa mengakses kita tanpa harus ditunjukkan Google Map-nya tahu alamat kita. Itu seperti itu. Fabayyanna, maka kami telah menjelaskan bahwa ar-rajulu seorang lelaki yakhruju yang keluar ya'tabiro fayaqau basaruhu ala imra'atin fayuftatanu. Maka kami sebagaimana maka kami jelaskan bahwa ketika seorang laki-laki keluar untuk mengambil pelajaran, pada saat dia keluar kubur itu dia untuk mengambil pelajaran, karena di antara fungsi ziarah kubur adalah untuk mengambil pelajaran. Fayaqau basaruhu ala imra'atin, maka tertuju pandangannya kepada seorang wanita, fayuftatan, maka dia jadi terfitnah, terganggu atau tertarik gitu ya. Kacau, dia menjadi kacau gara-gara melihat seorang wanita itu. Wabil aksi, dan sebaliknya, fayarji'u kullu wahidin minar rijali wan nisa'i ma'zuron ma'juron. Ya wis. Ya bersamaan dengan dia ziarah kubur dapat pahala, matanya jelalatan ya dapat dosa, kira-kira gitu. Itu baik laki maupun perempuan, ndak lanango, ndak wedok, ndak laki, ndak perempuan. Kalau ziarah kubur kok matanya jelalatan, ya ziarah kuburnya dapat pahala, jelalatannya dapat apa? Dosa. Ada Ustadz ya, dalam satu kali aktivitas kita dapat pahala dan dapat dosa. Bisa. Ya karena di dalam perjalanan kebaikan itu kita berbuat dosa misalnya. Dan tidak selalu perbuatan dosa itu membatalkan kebaikan yang kita lakukan. Sambil contoh misalnya, ada maksiatus safar, ada safar maksiat. Jadi ada maksiat fi safar. Jadi maksiat yang terjadi dalam perjalanan. Orang yang mengadakan perjalanan dengan niat baik untuk silaturahim ke keluarga, tapi dalam perjalanan dia berbuat maksiat misalnya. Orang seperti ini tetap dapat rukhsah sholat untuk menjamak atau qasar atau menjamak qasar. Orang seperti ini boleh membatalkan puasanya karena dia musafir. Tapi ada safar maksiat.
Jadi memang safarnya untuk maksiat. Nah, yang begini ini nggak dapat keringanan. Nggak dapat keringanan rukhsah untuk meringkas sholat qashar atau menjamak sholat atau menjamak qashar sholat. Dan tidak boleh membatalkan puasa Ramadannya. Karena apa? Karena safarnya maksiat. Itu seperti monggo. Jadi beda antara safar maksiat dan sama maksiat fi safar itu beda. Nah, perjalanan baiknya berpahala. Perbuatan maksiatnya ya berdosa. Berarti ya dia berdosa dan juga berpahala. Mendapatkan dosa dan juga mendapatkan pahala. Dua-duanya dapat. Itu seperti itu karena dia berbuat yang sama. Kalau rumus Qur'annya sederhana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi ada juga amalan-amalan itu yang merusak maksiat yang merusak kebaikan. Seperti misalnya riya, sum'ah, ujub. Ini merusak keikhlasan dan merusak amal. Merusak nilai amal maksud saya. Contoh misalnya ada orang berbagi, saya berbagi karena Allah plus biar terkenal bahwa ini orang yang dermawan. Nah, itu namanya riya, sum'ah. Itu merusak nilai amal itu. Bahkan menghilangkan pahalanya. Begitu. Jadi ada juga yang merusak amal, ada juga, tapi tidak semuanya. Yang umumnya ya tadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu umumnya itu. Allahu akbar. Wa hadza wadihun, ini jelas, wallahu alam. Waqad ra'a ba'du ahli ilm, dan sungguh telah memandang siapa sebagian ahli ilmu, anna la'nan nabi, sungguhnya laknat nabi kita Muhammad SAW, zawaratil kuburi, kepada para wanita yang ziarah kubur, karena adalah laknat itu qabla, laknat itu celaan ya, maksudnya dicela orang wanita yang ziarah kubur itu, karena adalah celaan itu qabla ayurakhisa fi ziaratil kubur, sebelum Nabi memberikan keringanan terkait dengan bolehnya ziarah kubur. Falamma rakhasa, maka ketika Nabi sudah memberikan keringanan, dakhala fi rukhsati, maka masuk dalam rukhsahnya Nabi itu adalah ar-rijalu wan nisa, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Wa ma dzakarnahu laka awalan aw asah wallahu alam, dan apa yang kami sebutkan yang pertama itu lebih sahih dalam masalah ini. Jadi yang sahih atau yang paling sahih memang sebenarnya laki perempuan diperkenankan untuk ziarah kubur. Yang penting jangan sampai terjadi ijtima atau ikhtilat, bercampur laki perempuan. Yang sekiranya itu terjadi, sepatutnya itu dihindari bagi kaum wanitanya. Tapi kok kemudian dilihat tidak akan bercampur, kemudian dia ziarah dan terjadi maksiat di dalamnya dalam bentuk jelalatan tadi, ya ziarahnya dapat pahala, jelalatannya dapat dosa. Itu seperti itu. Dulu Nabi pernah melarang para sahabat ziarah kubur itu karena tidak boleh ngeliat kuburan dikit bawahnya pengen sujud itu loh. Makanya dilarang. Nah, terus di periode Madinah begitu akidahnya udah mantep, Nabi malah menyuruh untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu bisa membuat orang ingat mati. Dan ziarah kubur tidak sama dengan menyembah kubur. Karena ada sebagian orang itu yang menuduh kepada orang yang senang ziarah kubur itu seolah-olah itu kuburiyun, orang-orang yang nyembah kubur. Enggak benar itu. Nah, orang ziarah kubur itu diperintah, disyariatkan. Bahkan kapan kita mau. Senang ziarah kubur itu bukan hal yang tercela. Itu hal yang baik. Kalau jenengan senang ziarah kubur. Yang penting jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Itu aja yang penting. Allahu Akbar. Waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ceritakan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu sungguhnya beliau kharaja keluar ilal maqbarati, ke kuburan. Falamma asyrafa, maka ketika beliau sudah sampai alaih di kuburan itu, qala, beliau berkata, ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, akhbiruna ankum, beri kabar dong kepada kami tentang kalian.
Au nukhbirukum, atau kami aja deh yang ngasih kabar tentang kepada kalian. Ya karena kalau kabar dari mereka ke kita kan kita nggak dengar gitu ya. Tapi ini beliau keraskan agar jadi pelajaran bagi yang mendengarkan. Maka kata beliau begini, amma khobarun min qibalina, adapun berita dari arah kami adalah fal malu qad tusima, hartamu sudah dibagi-bagi. Harta peninggalanmu sudah dibagi-bagi. Makanya ada ulama yang mengatakan sangat mengherankan manusia itu kok lebih senang dengan harta orang lain daripada hartanya sendiri. Maka ditanyakan maksudnya bagaimana? Yaitu orang numpuk harta sebanyak itu ujungnya ditinggal mati. Akhirnya ya jadi rebutan ahli warisnya. Mending kalau jadi rebutan ahli warisnya, kadang jadi rebutan orang lain. Kadang jadi rebutan orang lain. Apa ada? Ada. Enggak tahu udah beres atau belum itu ya. Jenengan kalau pergi ke arah Keranji itu, yang Jalan Baru Bintara itu ada masjid Nurani itu. Ada masjid sebelum flyover Keranji itu, kalau dari asli sebelah kanan itu. Itu di belakang Masjid Nurani itu ada tanah yang luas. Seorang suami istri punya tanah yang luas, punya anak, anaknya tinggal di Jepang. Di Jepang itu tidak mau pulang anaknya itu. Sampai orang tuanya meninggal lah pokoknya itu, anaknya nggak mau pulang. Akhirnya tanah itu diurus sama sopirnya, sama pembantunya. Dijual sana, dijual sini, nggak tahu itu ujungnya gimana, itu nggak ngerti itu. Jadi itu yang di belakang Masjid Nurani beberapa tanahnya itu kalau belum beres ya itu masih tanah bermasalah itu. Sebagian tidak seluruhnya, itu cukup lebar juga itu. Kebayang nggak kalau dulu masih hidupnya diwakafkan untuk pesantren misalnya, atau diwakafkan untuk masjid atau musola atau majelis taklim, kan lumayan tuh untuk aset akhiratnya itu. Anaknya gak gelem mulih anaknya. Kan beberapa orang kenaan di luar negeri gak gelem mulih, repot. Itu seperti itu kejadian. Dan berapa banyak yang begitu itu. Allahu Akbar. Makanya yang milik kita itu adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Makanya kalau kita bicara dunia itu kan Quran itu sederhana bahasanya. Kullu man 'alaiha fan. Pokoknya kalau ngomong dunia ujungnya habis gitu aja lah. Tapi Allah lanjutkan itu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu kekuasaan Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Kalau mau disederhanakan, baju yang kita pakai ini pasti usang. Tapi karena kita pakai untuk nutup aurat, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk taklim, fisik baju kita memang habis. Tapi nilai dari baju ini insya Allah diabadikan oleh Allah. Jadi menjadi milik kita yang sesungguhnya nanti di akhirat. Apa yang kita makan itu jadi kotoran. Jadi apa yang kita makan itu apa? Jadi kotoran. Tapi karena makanan itu kita pakai untuk mentenagai kita sholat, untuk mentenagai kita hadir di majelis ilmu, untuk mentenagai kita berbuat baik, maka fisik makanan itu memang hancur, tapi nilainya itu akan diabadikan oleh Allah sebagai milik kita yang sesungguhnya nanti di akhirat. Maka pandai-pandailah mengukhrawikan duniawi kita. Saya ulang, pandai-pandailah mengukhrawikan duniawi kita. Kita tidak boleh juga sih menggunakan seluruh harta kita, menginfakkan seluruh harta kita di jalan Allah sehingga mengabaikan ahli waris kita. Sebagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an ketika ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ketika beliau sedang sakit parah dijenguk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bercerita, "Ya Rasulullah, saya sakit yang cukup parah sebagaimana yang panjenengan lihat. Harta saya banyak, putri saya cuma satu. Boleh enggak ya Rasulullah kalau seluruh harta saya infakkan di jalan Allah?" Kata Nabi, tidak boleh. Jangan, kata Nabi. Kalau 2/3 ya Rasulullah, tidak boleh. Separuh, tidak boleh. 1/3 cukup, kata Nabi. Itu sudah banyak, kata Nabi. Lanjutannya apa? Kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkannya
dalam keadaan kekurangan, sehingga karenanya minta-minta kepada manusia. Nah, ini penting juga untuk kita pahami karena ini ilmu. Karena tidak seluruh sahabat Nabi itu diizinkan untuk infak seluruh hartanya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sependek yang saya ngaji itu yang boleh separuh itu hanya Sayyidina Utsman sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, seingat saya. Enggak semuanya boleh. Sekelas Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang kalau berdoa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Orang buta didoakan langsung melek, orang lumpuh didoakan langsung bisa jalan. Ketika perang melawan Persia di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kan panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pasukan hampir kalah. Ada seseorang pasukan beliau yang masuk ke kemah beliau, "Panglima, kita hampir kalah." Ya sudah, saya tak doa. Langsung menang dengan izin Allah. Itu bahkan Raja Yazdid II itu mati di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, menarik, beliau itu sakit. Kata temennya gini, kata sahabat yang lain, "Panjenengan niku lho ndongakno wong mendoakan orang sembuh ya langsung sembuh. Panjenengan sendiri kok tidak berdoa sama Allah supaya sembuh gitu loh." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, "Mereka minta sembuh, ya saya doakan sembuh. Saya nggak mau sembuh kok." Kata Sa'ad, repot ya. Ya ini sudah tingkatannya beda ya. Karena memang ada orang-orang yang tertentu itu yang punya prinsip, aku mencintai masalahku karena aku tahu masalahku datang dari yang mencintaiku. Nah, itu kelasnya bukan kelas kita. Kalau kita kelasnya masih minta sembuh. Nah, jadi itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi begitu. Kemudian wan nisa'u qad tazawwajna. Para istri kalian sudah pada nikah lagi, kata Sayyidina Ali gitu. Para istri kalian sudah pada nikah lagi. Pasangan kita itu kalau kita meninggal, kaum laki-laki itu sikap para sahabat terbagi dua. Ada sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Seingat saya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berpesan ke istrinya gini, "Cin," kalau bahasa kita Cin, cinta maksudnya. "Sayang, nanti sepeninggalku jangan nikah lagi ya, supaya nanti kita ketemu lagi di surga." Itu Abu Qatadah seingat saya. Beliau termasuk yang berpesan begitu ke istrinya. Seingat saya lagi Abu Darda radhiyallahu anhu. Seingat saya juga ya, Abu Darda radhiyallahu anhu itu pesannya gitu. Berbeda dengan sahabat ini adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah itu ketika kan beliau syahid di jalan Allah ya. Sebelum meninggal itu pesan ke istrinya, "Nanti kalau saya mati dulu, kamu nikah lagi ya." Pesan gitu. Ke istrinya gitu. "Nanti kalau saya mati duluan, kamu nikah lagi ya," kata Abu Salamah ke istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terus didoakan istrinya itu, "Ya Allah, anugerahkanlah untuk istri hamba Ummu Salamah sepeninggal hamba seorang suami yang tidak pernah menyakitinya." Dan qaddarallah, beliau dinikahi oleh manusia terbaik yang lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu an, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang tidak pernah menyakitinya. Saya nggak tahu jenengan termasuk yang mana. Saya nggak tahu jenengan termasuk yang mana. Monggo, mau pakai yang pertama, monggo kedua. Tapi menarik. Di dalam kitab At-Tadhkirah ini Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, nanti saya dengan suami yang pertama atau yang kedua?" Nanti saya dengan suami yang pertama atau dengan suami yang kedua? Jawaban Nabi, "Au kama qal, kamu akan bersama dengan yang paling kamu cintai." Di hadis yang lain, kamu akan bersama dengan yang paling baik kepada kamu. Ya biasanya sih yang paling baik, yang paling dicintai biasanya. Itu seperti itu. Jadi nanti perempuan tuh menang milih, Pak. Menang milih kalau suaminya lebih dari satu, dalam arti meninggal. Bukan cerai hidup ya, kalau cerai hidup putus. Kalau cerai hidup. Nah, saya pas ngomong gini, ada jamaah saya itu nanya ke saya, orang Purnas 3 nanya ke saya gini, sekarang beliau suami yang ketiga sekarang. Suami pertama meninggal, kedua meninggal, ini yang ketiga. Panjang umur yang ketiga ini. Beliau nanya, "Ustaz, kalau kita tiga-tiganya bagaimana?" Wah, jangan nanya saya itu Bu, nanya sama yang punya surga aja. Jangan nanya saya, nanya sama yang punya surga aja.
Paham maksudnya ya? Ya maksudnya ya, kalau wanita itu patutnya ya satu suami. Kalau banyak suami berarti pelacur. Naudzubillah min dzalik. Di surga ya mosok ono koyo ngono, kan enggak mungkin nggih. Makanya saya bilang nanya sama yang punya surga aja, jangan nanya saya. Tapi kalau laki-laki, Mbak, enggak usah ditanya lah gitu. Bon, lanjut. Terus kemudian wal masakinu qad sakanaha qaumun ghairukum. Rumah-rumah kalian sudah dihuni oleh orang lain. Mending dihuni oleh anaknya sendiri, kadang dihuni oleh orang lain. Mending kalau orang lain itu orang lain yang baik, kadang orang lain yang tidak baik. Bahkan kadang maaf dipakai untuk agama sebelah misalnya. Nauzubillah min syarri dzalik. Di Jawa Tengah itu ada kejadian gini. Ini masih mending lah ini. Ada orang benci banget sama Muhammadiyah. Benci banget sama Muhammadiyah. Di Jawa itu ada rumus geting nyanding. Sekarang rumahnya jadi masjidnya Muhammadiyah. Benci sama Muhammadiyah, begitu dia mati rumahnya jadi masjidnya Muhammadiyah. Jangan geting nyanding. Itu masih mending lah, itu masih mending. Tapi kan ada yang sampai maaf terjual untuk agama sebelah. Bahkan dipakai untuk tempat ibadah agama sebelah. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya walaupun secara muamalah ya kalau sudah terputus dalam bentuk jual beli itu di luar kontrol kita sudah. Tapi kan kalau harapan kita kan rumah kita itu terus bermanfaat untuk anak cucu kita dalam kebaikan gitu loh. Itu yang kita pengen itu. Makanya beberapa ulama-ulama kita itu supaya asetnya itu tetap untuk akhirat itu diwakafkan. Wakafnya wakaf ahli. Seperti ada seorang, saya jauh contohnya kiai saya sendirilah yang ada di Surabaya di Dresmo itu beliau itu bilang ini tanah saya nggak banyak berupa bangunan pesantren itu. Ini kalau saya nggak wakafkan nanti anak-anak potensi rebutan dan nanti potensi nggak jadi pesantren lagi. Mending saya wakafkan. Tetap sertifikasi wakaf khairi ya. Tapi sebenarnya wakaf itu wakaf ahli. Jadi dalam fikih itu ada wakaf khairi, ada wakaf ahli. Kalau wakaf khairi itu wakaf publik. Ini yang dibatasi dalam agama cuma sepertiga kalau yang ini. Kalau ini enggak, ini wakaf ahli. Wakaf ahli itu dari orang tua misalnya, kumpulkan anak-anaknya, iki pokoknya tanahku sak ambane iki, ini tetap saya wakafkan jadi pesantren. Saya wakafkan kepada kalian anak-anakku. Jadi yang tinggal di sini harus mau terus berdakwah. Kalau enggak berdakwah, ojo manggen ini. Jadi siapapun yang menempati rumah ini harus mau berdakwah. Sebagai kiainya gitu maksudnya. Cuman memang kalau wakaf keluarga itu negara kita tidak memfasilitasi surat menyuratnya. Jadi nggak bisa diurus sertifikasi wakafnya. Jadi tetap prosesnya harus wakaf publik dulu, wakaf khairi dulu. Walaupun secara akad pribadinya itu wakafnya wakaf ahli, wakaf keluarga. Kalau itu boleh, tidak apa-apa kalau begitu. Karena anak-anak tetap bisa menikmati harta orang tuanya yang tidak bisa dijual, la yuba' wa la yuras wa la yuhab. Nggak bisa dijual, nggak bisa diwariskan, juga nggak bisa dihibahkan. Karena wakaf begitu. Tapi dalam bentuk pesantren itu. Dan itu beberapa kiai begitu. Pokoknya asetnya diwakafkan semua yang berupa tanah itu untuk pesantren. Anak-anaknya boleh di situ asal jadi kiai pokoknya. Kalau asal mau berdakwah, kalau nggak mau berdakwah jangan di situ. Jadi yang khusus untuk yang mau berdakwah saja. Itu seperti itu. Yaitu ada yang model begitu itu ya ada. Itu seperti itu. Itu namanya wakaf ahli namanya. Wakaf kepada keluarga sendiri. Dalam fikih Islam boleh. Ada wakaf khairi publik ya, ada wakaf ahli. Terus kemudian ya kalau kita mungkin nggak harus segitu-gitunya ya, tapi paling nggak kita punya investasi akhirat lah. Kita punya investasi akhirat. Ya masjid, mushola, majelis taklim, ya syukur-syukur pesantren, perbaikan jalan, sumur bersih, pengadaan MCK dan macam-macam itu kan juga kebaikan. Atau modal usaha, beasiswa sekolah itu investasi akhirat. Pengadaan mushaf Al-Quran dan lain-lain itu semua adalah merupakan investasi akhirat dalam hal ini. Summa qala, kemudian beliau berkata lagi, ama wallahi law istata'u laqalu lam nara zadan khairan minat taqwa. Ketahuilah demi Allah, wallahi law istata'u, andaikan mereka mampu, laqalu, mereka pasti akan berkata. Apa kata mereka? Kalau andaikan mereka mampu ngomong, lam nara zadan
khairan minat taqwa. Kami tidaklah memandang, kami tidaklah melihat bekal yang lebih baik dibandingkan dengan takwa. Jadi takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kenapa sebaik-baik bekal itu takwa? Pertama, kalau kita bertakwa, kita akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang kedua, kalau kita bertakwa, Allah janjikan solusi dan rezeki yang tak terduga serta kemudahan. At-Tolaq ayat 2 dan 3, lompat ayat 4 itu. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Itu Allah bicara masalah tawakal, terus lompat 4 takwa lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Jadi itulah kenapa kita mesti bertakwa. Ibnu Abbas mengatakan ketika menafsirkan ayat itu, andaikan bumi ini dirubah oleh Allah jadi logam semua, jadi pohonnya jadi logam, binatangnya semua jadi logam, airnya di logam, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dimakan, terus pokoknya jadi logam semua. Kata Ibnu Abbas, orang yang bertakwa tetap akan diberi makan dan minum oleh Allah. Masa Ustaz, Quran menceritakan kan bagaimana, walaupun gak separah yang gambar Ibnu Abbas, Quran menceritakan bagaimana Bani Israel ketika dalam pengusiran oleh bangsa Mesir saat itu, di mana Nabi Musa dan Bani Israel dalam kondisi terombang-ambing selama kurang lebih 40 tahun itu, mereka dapat makan dan minum dalam bentuk fasilitas manna dan salwa tanpa usaha. Allah anugerahkan manna dan salwa. Dalam kondisi yang terombang-ambing itu, beliau dapat rezeki berupa apa? Manna dan salwa, berupa madu dan burung puyuh itu. Dan itu tanpa usaha, diturunkan oleh Allah untuk mereka. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang sulit kan? Di kondisi yang sulit Allah kasih kemudahan-kemudahan itu. Siti Maryam alaihissalam yang berada di mihrabnya, yang Nabi Yahya lupa nggak ngantar makanan, padahal yang pegang kuncinya mihrabnya Siti Maryam itu hanya Nabi Zakaria saja, dan itu pintunya berlapis. Bergegas Nabi Zakaria ke mihrabnya Siti Maryam, ternyata sudah ada makanan di sana. Dari mana ini, Dok? Dari sisi Tuhanku yang berkuasa memberikan rezeki kepada hambanya dari arah manapun yang tidak diduga-duga. Allah berkehendak, nggak ada yang sulit. Karena apa-apa kan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tapi syaratnya mesti takwa, dan takwa itu intinya al-imtisalu bi awamirillah wal ijtinabu binawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu inti dari takwa. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu inti dari takwa. Maka kita laksanakan yang wajib-wajib, kita tinggalkan yang haram. Kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah, kita tinggalkan yang haram. Segera tutup yang haram kalau terjadi dengan taubatan nasuha. Ya itu sudah amalan kita itu. Itu asal kita mau berusaha dalam ketaatan, insya Allah kemudahan Allah berikan kepada kita. Faslun qalal ulama rahmatullahi, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita beri adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab.
monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh monggo. Ya monggo Pak. Bapakin dulu ya, bapakin dulu ya. Bapakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu ada tawakufan pengajian, ada salah seorang ustaz mengatakan bahwa guru itu lebih mulia daripada orang tua. Kalau dipanggil sama orang tua sama guru berbarengan, guru didahulukan guru. Dia mengeluarkan dalil-dalil yang nggak tahu dari hadis atau dari apa. Apakah itu benar atau gimana? Terima kasih. Ya sami-sami. Tergantung gurunya Pak. Secara umum kalau itu guru lahir batin kita, dunia akhirat kita, betul memang. Di kitab Ta'limul Muta'allim itu ada rumus begini Pak. Orang tua kita itu menurunkan kita dari langit ke bumi. Guru kita mengantarkan kita dari bumi ke langit. Guru yang model gitu Pak, itu baru kita lebih nurut ke guru daripada orang tua. Itu betul kalau itu. Tapi guru yang begitu ya, guru yang memang mengantarkan kita dari dunia ke langit gitu. Artinya guru yang lahir batin spiritual, memang mengawal lahir batin kita. Itu seperti itu. Kami para santri dulu ketika kita masih nyantri di pesantren, itu para kiai kami itu kami membahasakan Islam murabbi ruhina, yang mendidik rohani kami. Dan umumnya para kiai walaupun tidak semuanya mungkin ya, itu menganggap santri itu seperti anaknya sendiri. Itu seperti itu. Ikatannya itu tidak hanya lahir tapi juga batin. Nah, model-model kiai yang model begitu itu Pak. Ada sebagian kiai itu nirakati santrinya itu berpuluhan tahun loh Pak. Puluhan tahun. Nirakati santri supaya jadi orang yang berguna, bermanfaat itu. Itu seperti itu. Yang model begitu, itu baru Pak, betul yang model begitu. Tapi kalau mohon maaf ya, asal gitu ya. Namanya juga asal ya. Ya barangkali secara umum orang tua daripada guru yang model biasa-biasa itu. Tapi yang serius membimbing ruhani kita, mengarahkan kita kepada Allah, mengangkat kita dari bumi ke langit, orang-orang seperti ini memang sepatutnya lebih dimuliakan daripada orang tua. Tapi bukan berarti kita boleh durhaka sama orang tua. Tetap tidak, itu seperti itu. Nah, itulah kiranya yang mungkin dimaksud oleh Ustadz itu Pak. Jadi guru yang murabbi ruhina, guru yang lahir batin membimbing kita, guru yang lahir batin mengangkat kita dari bumi ke langit. Bumi yang guru yang sepenuh hati seperti itu Pak. Jadi bukan asal guru. Lalu bayangkan bagaimana kalau orang tua kita guru kita. Lebih lagi berarti kan. Saya pribadi, ayah saya Allah yarham, ibu saya Allah yarham, itu tidak hanya orang tua biologi saya. Guru pertama saya mengenalkan agama, yang mengenalkan saya Allah, itu orang tua saya. Bapak saya, ibu saya. Karena bapak saya, ibu saya kan kiai di kampung ya, ibu nyai di kampung ya. Saya belajar pertama agama, pertama saya mengenal Allah dari ayah saya, dari ibu saya, bukan dari siapa-siapa. Nah, berarti bapak saya lebih lagi karena tidak hanya orang tua tapi sekaligus guru saya, murabbi ruh saya. Saya kira itu Bang nggih, wallahu alam, bukan asal. Gini deh, saya mau ambil contoh gini ya. Ini biar Bapak gampang memahami. Imam Bukhari itu mengambil hadis tidak kurang dari 280-an ulama. Imam Bukhari itu. Tapi guru utamanya ada 4 cuman Pak. Guru dari 200 itu yang guru utama ini yang seperti orang melebihi orang tua sendiri ini, 4 ini. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Hambali itu. Yang kedua Yahya bin Ma'in Ali Al-Madini. Satu lagi saya lupa, mohon maaf. Ada 4 itu. Jadi tidak semua guru itu lantas menjadi seperti orang tua atau lebih dari orang tua. Imam Bukhari itu tidak kurang dari 280-an ulama lebih beliau datang untuk mengambil hadis. Tapi guru utamanya cuma 4. Itu contoh aja Pak misalnya. Nah, dan banyak ulama-ulama kita itu yang guru utamanya nggak banyak guru utamanya, tapi mengambil ilmu dari ribuan ulama bahkan.
Tidak hanya satu ulama tapi ribuan ulama ngambilnya. Tapi yang dijadikan betul-betul sebagai guru utama itu hanya 1-2 saja, tidak semuanya. Saya kira itu Bang, Allah alhamdulillah. Saya kira ngoten. Monggo ya, monggo Pak, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Oke. Ininya pencerahannya. Oke. Pertama saya ingin menanyakan mengenai tadi kita berbicara masalah kubur. Tadi kalau saya nggak salah ingat tadi Ustaz menyampaikan mengenai syariat seorang laki-laki ke kuburan. Yang ingin saya tanyakan, mohon maaf Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, syariat itu regulasinya apa Pak Ustaz? Artinya apakah ini secara hukumnya dibolehkan, halal atau apa gitu? Atau hal yang lain gitu? Karena saya belum paham betul yang disebut syariat tadi itu Pak. Bagus. Satu, kemudian yang kedua kita berbicara mungkin orang yang meninggal itu kita secara doakan atau sedekah Al-Fatihah. Mohon izin Pak Ustaz, mohon arahannya, mohon pencerahannya mengenai hal tersebut. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai syariat ziarah kubur itu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Kalau di kitab ini, versi kitab ini, sunnah kapanpun kita mau. Kalau bahasanya Izzuddin ibn Abdissalam rahimahullah, ziarah kubur itu termasuk ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, waktunya kapan terserah. Kalau di sini sunnah kapan saja kita mau. Ini bahasanya Imam Al-Qurtubi. Kalau bahasanya Asy-Syaikh Izzuddin ibn Abdissalam rahimahullah, beliau mengatakan ini jenis ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, waktunya kapan terserah. Sunnah Pak. Jadi masuk dalam kategori hukum apa? Sunnah. Karena perihal ziarah kubur ini tidak hanya perintah Nabi, Nabi juga ziarah sendiri. Nabi sendiri ziarah. Sepeninggal Nabi, para istri Nabi juga ziarah kubur. Saya kira itu Bang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai untuk mayit dibacakan suratul Fatihah. Kalau kita bicara, saya ngomong secara umum dulu ya. Kalau kita bicara Al-Quran yang dibaca untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu ulama berbeda pendapat. Saya baca dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, tulisannya Mbak Ali Maksum Krapia. Beliau Rois Am PBNU di masanya. Dalam tulisan beliau mengatakan perkara membaca Al-Quran untuk mayit, nanti saya belum meruki ke Fatihah ya. Membaca Al-Quran untuk mayit itu ulama berbeda pendapat, dan karenanya jangan berkeras-keras kata beliau. Itu yang nulis Rois Am PBNU, yaitu Mbak Ali Maksum Krapia, dalam buku beliau Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, memang faktanya para ulama kita beda pendapat. Saya pernah baca fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah, ulama salafi, siapa yang nggak tahu ya. Beliau ditanya, Syekh, bagaimana perihal membaca Quran untuk si mayit? Kata beliau, Syekh Utsaimin yang menjawab, ada dalam fatwanya. Ini bahasa Arabnya ya, nanti bisa cek di Google. Fihi qaulani kata beliau. Itu yang ngomong Syekh Utsaimin. Dalam masalah ini ada dua pendapat kata Syekh Utsaimin. Walakinna sahiha yang tapi yang sahih bermanfaat kata beliau. Yang sahih apa? Bermanfaat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama mazhab Syafi'i, ditanya masalah ini, apa jawaban beliau? Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i memang tidak bermanfaat. Tapi yang sahih dari Imam Ahmad adalah bermanfaat kata Imam Nawawi. Jadi memang ulama nyatanya beda pendapat. Nah, karena kita ngaji kitab ini, saya mau terangkan dulu. Imam Al-Qurtubi termasuk yang berpendapat bermanfaat. Beliau mazhabnya Maliki. Beliau alasannya sederhana Pak. Beliau ngutip sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi
Hadisnya gini Pak, bunyinya kurang lebih. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran hingga lupa minta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Berarti Al-Quran itu statusnya lebih utama dari doa. Dan kalau ngomong doa, semua ulama sepakat doa kaum muslimin untuk orang yang sudah meninggal sampai asal seiman. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau doa saja sampai, apalagi Al-Quran yang lebih baik daripada doa, apalagi Al-Fatihah. Saya nukik Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Pak, diantara namanya as-shalah. Hadis qudsi, hadisnya sahih Pak. Yang menamai Al-Fatihah itu as-shalah itu adalah Nabi. Apa as-shalah itu? As-shalah ya doa. Shalah itu adalah doa. Makanya kalau kita baca Fatihah, kalau nanya ke saya, sampai. Kenapa? Karena doa itu. Ulama sepakat doa itu sampai. Orang beriman kepada orang beriman itu sampai doanya. Fatihah doa. Yang ngasih nama doa siapa? Nabi yang ngasih nama Pak. Buka tafsir Ibnu Katsir nanti ya. Ada hadis qudsi di situ, hadisnya sahih akamakal. Nabi yang menamai suratul Fatihah as-shalah. As-shalah artinya ya ad-doa. Berarti kalau doa sampai. Nah, tapi karena saya orang fikih, saya sampaikan apa adanya saja, bahwa dalam hal ini ulama berbeda pendapat, kita jangan berkeras-keras. Jadi kalau Bapak ketemu dengan sebagian orang yang tidak mau, jangan berantem berlapang dada saja. Karena masing-masing memang punya hujahnya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu ngoten nggih, Bang. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Siapa dulu? Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh ya, monggo beli dulu. Ya, monggo. Nggih. Bagus. Salat sunnah qobliyah isya itu sunnah tapi tidak muakkadah. Kalau harus pilih, ya pilih ngaji. Ya. Jadi sunnah tapi tidak muakkadah. Sunnah tapi apa? Tidak muakkadah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain. Monggo Pak, jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Pak Ustaz. Ya, hubungan antara pahala dan dosa. Nggih. Apakah kalau seseorang mendapat pahala, kemudian dosanya berkurang? Bagus. Terus. Atau kalau dia berdosa, pahalanya Berkurang. Oke. Baik. Rumus yang pertama benar yang Bapak bilang, kalau kita berbuat baik dapat pahala, dosa berkurang, itu benar. Itu rumus Quran surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Nah, rumus pertama betul Pak. Dapat kita berbuat baik, kebaikan kita diterima oleh Allah, kita dapat pahala, dosa dihapus, derajat diangkat. Bapak kalau pernah baca hadis sahih tentang berjalan ke masjid, asal wudhu dari rumah, 1 langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Tuh, jadi yang pertama betul Pak rumusnya. Yang kedua, apakah kalau kita berbuat dosa lantas berkurang pahala kita? Tidak secara otomatis, karena tidak semua perbuatan dosa merusak kebaikan. Tidak semua perbuatan dosa itu merusak pahala, maksud saya gitu. Tadi saya contohkan, ada, tapi tidak semua. Seperti misalnya kita tadi berbuat baik karena Allah plus ingin dipuji oleh manusia. Itu plusnya apa itu? Riya ya. Riya itu nggak cuman menghapus kebaikan, tidak hanya mengurangi kebaikan, bahkan menghapus kebaikan. Karena plus riya itu. Saya tidak ngomong sah atau tidak sah perihal ibadahnya, tapi kita bicara dapat pahala atau tidaknya. Kalau plusnya itu sum'ah, riya, ujub, takabur, bisa hapus itu kebaikannya. Itu contoh. Perbuatan syirik besar, itu bisa menghapus seluruh kebaikan misalnya, bahkan kalau nggak tobat. Demikian juga kalau kita bicara syirik kecil, itu juga bisa menghapus
kebaikan secara lokal seperti riya itu. Ada orang tahajud, malamnya ikhlas gitu ya. Pagi tanya sama tukang sayur, kok sebab Pak matanya? Iya semalam nangis tahajud. ya hilang ketika dia riya tapi kalau dia nggak riya sih enggak. Kalau dia tobat kembali pahalanya. Kalau dia tobat jangan usah khawatir, pahala yang hilang itu bisa kembali. Asal kita tobat. Mana dalilnya Ustaz? Al-Furqan ayat 70. Nanti kalau mau detailnya dari 68 69 itu. Itu terkait 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Kita tahu syirik itu menghapus amalan ya. Itu kalau tobat, kalau nggak tobat Allah ancam dengan kehinaan. Kalau tobat apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala. Kata Imam Syafi'i, termasuk pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak nggih. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.